Ilmu syariat ini wajib disampaikan. Besar kecil tu wong muda, lanang betina, yang dia akil, yang mubaligh, yang berakal sihat, wajib dia utlubul ilmi walau kana bisin. Tuntut oleh kalian ilmu agama meskipun sampai ke negeri jin. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut oleh kalian belajar ilmu agama dari ayunan sampai ke liang lahat. Tak pernah mengenal batas waktu yang namanya ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap yang mengaku dirinya muslim, baik laki-laki atau perempuan. Dengan ilmu maka hidup akan terarah. Kalau tak kata ilmu, wong memak mobil tak kata ilmu lumpur. Wong kalau tak kata ilmu hidup dia terombang-ambing. Ibarat kapal di tengah laut, tak kata tentu arah dan lain sebagainya. Ilmu penting. Ilmu syariat, ilmu zahir, istinja yang benar seperti apa? Kemarin kita bahas babul istinja, ya, dengan menggunakan batu dan lain sebagainya. Kemudian mandi wajib yang benar seperti apa sudah kita bahas. Kemudian menggunakan air yang benar itu seperti apa sudah kita bahas dalam bab fikih. Ini namanya ilmu syariah, ilmu syariat. Kemudian cara wudhu yang benar seperti apa sudah kita bahas. Kemudian cara sholat yang benar, syarat sah sholat, adab sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, makruh dalam sholat, itu ada galau aturannya. Sampai singkatlah cerita amalia bagaimana tata cara kita menyembah Allah Ta'ala. Syariat itu cara menyembah Allah. Naik ke puncak ini, siapapun dia pandang tidak pandang bulu, besar kecil tua muda, yang namanya ilmu syariat wajib belajar dan wajib diajarkan. Syariat umum. Naik ke puncak tingkatan yang kedua, ada yang namanya al-ilmul haqiqatun, ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini termasuk ilmu yang namanya tauhid. Kalau tadi cara menyembah Allah, sekarang siapa yang disembah? Ya, jangan tonggak-tonggit baik, kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Tidak ada heran siap kiong itu tahu kiong arah barat. Itu arah barat menunjukkan arah ke Masjidil Haram, Ka'bah. Itu simbol. Zahirnya menghadap kiblat, hatinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Zahirnya dia menghadap kiblat, tapi hatinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu hakikat ini juga tidak kalah penting. Kulit itu penting, tapi isi jauh lebih penting. Cuman kalau orang belajar ilmu hakikat baik tentang ketuhanan, tentang makrifat, tapi tidak tahu istinja, ini tidak baca juga. Uang belajar ilmu syariat baik, tidak belajar ilmu hakikat, tidak bisa juga. Kalau orang belajar ilmu syariat, tak belajar ilmu hakikat, ya habis macam itu baik. Bahkan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, Hidayatul Salikin, hampir seluruh kitab beliau itu menukil mengatakan barang siapa yang tidak mempelajari ilmu tasawuf, ya, malam yatlubul ilmi tasawuf, siapa yang tak galak menuntut ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Waliyadzubillah minzalik. Kenapa su'ul khotimah? Karena ketika dia mati, dia belum bertauhid, dikhawatirkan dia masih mendewa-dewakan pangkatnya, dia masih mendewa-dewakan hartanya, dia masih mendewa-dewakan jabatannya, dia masih mendewa-dewakan keakuannya. Maka itu dikhawatirkan, kata Nabi, dikhawatirkan umat aku itu kaget paginya dia beriman, siangnya dia kafir. Siangnya dia beriman, sorenya dia kafir. Sore dia beriman pun malam dia kafir. Oh, dia terbilang sekali. Jadi dia upgrade, diperbaharui dengan keimanan. Jadi ini penting ilmu tauhid. Kita kan insya Allah tidak ada makalah. Nak nyembah Tuhan selain Allah tidak mungkin. Insya Allah tidak mungkin. Nak nyembah nyato-nyato